Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfikar Ismail, kelas 3F1 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, dimana disingkat sebagai IMK. Oke, langsung saja. Sini saya akan melaksanakan suatu proyek di mana membuat suatu tampilan website, dan dimana di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Balsamiq Mockup. Oke, di sini sedikit penjelasan bahwasanya Balsamiq Mockup adalah sebuah software yang digunakan untuk pembuatan desain atau prototyping dalam pembuatan tampilan user interface pada sebuah aplikasi. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup. Bagaimana cara untuk menginstal aplikasi tersebut? Oke, kita langsung saja kita masuk pada Chrome untuk bagaimana atau langkah-langkah untuk menginstal Balsamiq yang akan kita gunakan untuk mendesain suatu interface tampilan web, yang dimana sini awalnya saya mencari aplikasi yang bernama Balsamiq Mockup. Oke, nah ini lalu kita klik. Nah, di sini. Oke, langsung saja. Apabila kita sudah masuk pada tampilan seperti ini, kita sisa mengklik download. Setelah itu dia terdownload tersendiri. Dia download secara langsung. Nah, di sini ada dua pengguna, di mana pengguna Windows dan pengguna Mac. Apabila kita menggunakan Windows, maka kita klik Windows pada tampilan download di Windows, dan apabila kita menggunakan Mac maka kita download ke Mac-nya. Oke, itu adalah sedikit penjelasan. Kita langsung saja pada project yang telah saya buat. Oke, di sini karena karena project yang sudah saya buat, sini saya sisa di mana saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan. Oke, di sini saya menggunakan tampilan webnya. Apa yang saya gunakan? Nah, di sini saya menggunakan browser Windows, di mana dia menampilkan seperti ini. Nah, setelah itu saya menggunakan tampilan yang kotak-kotak ini. Apa yang saya gunakan? Saya menggunakan button bar, di mana saya mengisi home, jenis beasiswa, unduh, dan lain-lain. Oke, dengan teksnya saya menggunakan teks some text di bar ini, di bar atas sebelah di bar kita pergi ke teks, lalu kita tarik saja. Apabila kita yang menggunakan, kita tarik atau seret, lalu kita menaruh sesuai posisi yang kita inginkan. Oke, dengan gambar atau logo yang saya pakai ini saya ambil dari internet, dan dimana apabila kita ingin menggunakan atau mendesain suatu user interface, kita harus menyiapkan kebutuhan yang ingin kita menampilkan nanti. Dan juga gambar ini juga saya sudah ambil lewat Google, dimana alat-alat atau kebutuhan yang saya sudah sediakan pada filenya di sini. Oke, kita lanjut. Untuk menambahkan latar belakang, kita harus mencari juga di Google latar belakang yang kita inginkan. Nah, di mana ada beberapa fitur sini learning ini, di mana apabila kita menaruh latar, terserah kita menambahkan latar di depan juga bisa. Di sini fitur-fitur mungkin nanti teman-teman ingin untuk mencoba. Oke, langsung saja. Di sini saya bagaimana cara untuk menampilkan tampilan seperti ini. Di sini saya menggunakan text area, di mana text area saya menarik text area, lalu dengan garis tengah saya menggunakan
saya menggunakan garis tengahnya itu saya menggunakan, nah ini saya menggunakan herul, lalu saya seret ke bawah, lalu saya menyesuaikan sesuai keinginan saya. Untuk teksnya saya menggunakan some text sama seperti tadi, dan juga tampilan seperti ini atau kotak yang berada di sini saya menggunakan button bar. Nah, dengan garis atau tanda yang di tengah ini saya menggunakan arrow. Oke, kita lanjut pada unduh. Di sini sama seperti tadi, saya menggunakan area teks dan di sini saya juga menambahkan area teks dan mohon maaf, di sini saya lupa menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan gambar seperti ini. Bukan gambar tapi saya bilang icon, dimana icon book, dimana kita langsung saja masuk ke ikonnya. Di sini ada beberapa ikon, angka maupun ikon yang kita inginkan. Di sini banyak ikon. Karena mengenai beasiswa, maka saya menggunakan buku. Ini ada beberapa fitur. Apabila kita klik saja 2 kali di sini, karena saya menggunakan book, maka ini saya sisa ketika sudah menampilkan begini, saya sisa tarik teman-teman, atau bisa tekan atau memilih apa yang kalian diinginkan. Setelah sudah terpilih, maka kita klik select. Oke, di sini tampilannya ini juga. Apabila kita ingin menampilkan icon seperti ini, kita pergi ke menu bar lalu cari icon. Itu terdapat icon yang teman-teman inginkan. Oke, selanjutnya bar yang saya gunakan di sini yaitu sama seperti sebelumnya, saya sudah menjelaskan. Menu bar yang saya gunakan yaitu button bar. Ini juga sama. Jadi di sini ini saya menggunakan, sebentar. Ini sedikit penjelasan aset ini, apa-apa yang sudah digunakan, dimana seperti gambar, toga, latar belakang, dan logo. Logo yang terserah, logo itu sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya menggunakan barnya yaitu ini. Bar yang saya di sini bar pengertian beasiswa prestasi, pengertian beasiswa penghargaan, di mana bar yang saya gunakan yaitu V-tabs. Ketika teman-teman ingin menambahkan barnya, atau teman-teman ingin menggunakan apa saja yang ingin teman-teman gunakan sisa di bar tersebut, teman-teman tekan lalu klik kanan, tahan, lalu tarik. Karena saya sudah gunakan atau saya sudah buat, dimana saya sisa menjelaskan. Oke, langsung terdapat tampilan yang ini saya tampilkan, dimana menampilkan beasiswa atau halaman login untuk pendaftarannya. Oke, karena fitur-fitur yang saya tampilkan, dimana yang akan ditampilkan sebelumnya yaitu jenis beasiswa, unduhan, fak pendaftaran, kontak kami. Tadi yang saya telah buat, dimana jenis beasiswa, unduhan, fak, dan kontak kami. Oke, sebelumnya pendaftaran ini saya tampilan pendaftaran ini saya menggunakan Rangout.
Dan kotak email atau nick ini saya menggunakan button. Sama persis. Password juga, kotaknya saya menggunakan button. Dimana ketika saya inginkan button, maka saya tekan klik kiri, lalu tahan, lalu geser ke bawah untuk menggunakan buttonnya tersebut. Oke, untuk teksnya saya menggunakan teks tabel. Oke, itu sedikit penjelasan. Oke, langsung saja untuk implementasinya, bagaimana arahnya dan dimana cara kerjanya. Oke, sedikit penjelasan. Di sini ada linknya untuk dimana ketika kita mengklik jenis beasiswa, maka dia pergi ke jenis halaman jenis beasiswa. Ini adalah link atau linknya untuk menuju suatu tampilan web baru di mana yang ingin kita inginkan. Oke, kita coba untuk implementasi. Kita langsung saja, apabila kita jalankan, kita pergi ke pojok kanan, close. Oke, di sini saya akan mengimplementasi project yang telah saya buat. Di sini saya akan mencoba untuk mengklik jenis beasiswa. Nah, di sini adalah tampilan jenis beasiswanya. Di mana jenis beasiswanya terdapat dua jenis, yaitu masyarakat berprestasi dan pegawai Kemendikbud Ristek. Oke, bagaimana cara untuk sekarang kita akan kembali ke home atau tampilan yang sebelumnya. Kita klik saja home, maka dia kembali ke home. Selanjutnya kita pergi ke undo. Nah, ini adalah undo, di mana undo ini tersebut saya menggunakan atau tampilan download ini, dimana undo ini akan siapkan file-file yang akan dibutuhkan oleh beasiswa atau pendaftaran pendaftaran yang ingin didaftar, dimana panduan-panduannya, panduan pendaftaran, format keterangan aktif kuliah, dan lain-lain. Oke, kita kembali ke home, lalu kepak. Ini di sini juga ada terbagi tiga perintah, di mana pengertian. Ketika saya ingin pergi pengertian beasiswa, makanya dia masuk ke pengertian beasiswa. Setelah itu saya tekan pengertian beasiswa berprestasi. Oke, dia menampilkan beasiswa berprestasi. Sini dia menjelaskan bahwa beasiswa berprestasi adalah beasiswa unggulan diberikan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan lain-lain. Oke, selanjutnya pengertian beasiswa penghargaan. Oke, di sini dia menampilkan beasiswa penghargaan adalah beasiswa unggulan diberikan berupa penghargaan pemerintah kepada anak kandung dan orang tua yang gugur dalam menjalankan tugas negara. Oke, kita kembali langsung ke home. Untuk melanjutkan, untuk di sini saya menggunakan karena situs yang saya gunakan atau project yang saya buat itu tentang beasiswa, dimana di sini saya sebelum menggunakan atau masuk dalam suatu beasiswa itu mendaftar dulu, dimana saya menampilkan pendaftaran. Di sini diminta menggunakan email dan nick, password. Apabila kita belum mempunyai akun tersebut, maka klik daftar. Oke, kita langsung mohon maaf sebentar. Yang terakhir yaitu kontak kami. Apabila kita menjalankan suatu project yang telah kita buat, kita pergi ke pojok kanan, terdapat tampilan seperti ini, lalu kita klik close, kita pergi kontak kami. Ini kontak kami. Oke, itu yang itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, sedikit penjelasan bahwa bagaimana ketika tampilan awal sebelum kita melanjutkan proyek tersebut. Kita bisa Ctrl V. Mohon maaf. Kita bisa pergi ke file untuk
new project, yaitu dimana awalnya dia menampilkan seperti ini. Nah, ya awalnya seperti ini. Setelah itu apabila kita ingin menambahkan tampilan pada kolom tersebut, kita klik kanan lalu duplikat. Dia akan menambah sesuai keinginan. Apabila teman-teman ingin menambahkan lagi, ya klik kanan lalu duplikat dan seterusnya. Oke, karena project yang telah saya buat atau project yang sudah saya buat, maka saya hanya menjelaskan fitur apa saja yang saya gunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.